Tersambung bersama seorang narasumber kita yang juga akan kita ajak berbincang-bincang. Beliau adalah Sekretaris DPC Gerakan Anti Narkotika Kota Medan, yaitu ada Bang Rion Arios Aritonang Esa. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Jidan. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, pendengar RRI Pro 1 Medan. Iya. Dan Bang, kita akan membahas bagaimana pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba hari ini, Bang. Kalau menurut Abang sendiri nih, Bang, ini kan dari Granat ya, Gerakan Anti Narkotika Kota Medan ya. Ini apa sih yang sudah dilakukan dalam upaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kota Medan sendiri nih, Bang? Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa khusus bagi pecandu itu adalah korban, dan sangat lebih baik dan bermanfaat rehabilitasi daripada para korban atau pecandu ini dipidana dengan kurungan badan, Bang. Dan kami Gerakan Nasional Anti Narkotika ini terus-menerus menyarankan kepada pihak kepolisian maupun BNN agar mereka dapat menentukan mana pecandu, mana bandar narkoba. Nah, jadi harusnya kita memang lebih peduli kepada para korban daripada pelaku. Artinya kami ingin sampaikan, korban ini harus memang kita rehab, nggak harus kita tidak kurung, tetapi kita harus punya komitmen antar instansi baik polisi dan BNN bahwa ini adalah pecandu. Kalau kita sudah tahu ini pecandu, ya kita rehab gitu. Jadi nggak harus tanya keluarganya, tanya ada enggak ininya, ada enggak itunya, syarat-syaratnya. Karena di penyidik ini yang tahu apakah dia memang terlibat dengan peredaran narkoba atau tidak. Nah, ini yang harus kita luruskan, Bang. Kalau yang lain-lain ya tadi sudah masuklah apa porsinya Bu Dokter ya kan. Nah, ini porsinya kita agak mungkin berbeda nanti isunya kan. Nah, kemudian satu lagi, kami Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Medan ini cemburu dengan Deli Serdang ini, Bang. Apa yang menjadi kecemburuan ini? Boleh di-sharing di sini biar juga mungkin ada sentuhan nantinya ya. Silakan. Iya. Kota Medan ini adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Dan kami percaya APBD Kota Medan pun mungkin bisa lebih banyak dari Kabupaten Deli Serdang lah mungkin contohnya. Tetapi perlu Abang tahu, sampai sekarang Kota Medan itu tidak punya BNN kota, Bang. Nah, tidak punya. Sebenarnya udah ada di dalam list pertanyaan ini, tapi udah Abang jawab langsung. Ya udah, beberkan langsung, Bang, nggak apa-apa, Bang. Karena ini bertahun-tahun kami bicarakan, kami sampaikan. Waktu wali kotanya Eldin Jumi juga kami sampaikan, bahkan secara langsung saya pernah ketemu. Mereka bilang tahun depan lah Dinda. Ternyata sampai terjerat KPK pun nggak ada. Lalu berganti dengan Bang Ahyar Nasution, kita sampaikan, asetnya sudah kita siapkan. Ternyata nggak juga, sampai habis periodenya pun juga nggak. Nah, sekarang ini kita harapkan tinggal Bobi Nasution ini. Dan mana tahu ada pendengar juga anggota DPRD Kota Medan. Ya kita minta bantuan lah, dorong lah Pemko Medan ini untuk menyediakan asetnya. Karena secara fungsional memang nanti BNN yang ada protapnya kan. Tapi untuk tempat, masa sih Kota Medan sebesar ini nggak bisa menyediakan kantor untuk lahan untuk BNN gitu loh. Nah, sehingga kalau sudah ada, maka apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi bisa tercapai. Misalnya ada tempat rehab, konsultasi, dan lain sebagainya. Memang ada Deli Serdang, tapi kan ya orang Medan konsultasi ke Deli Serdang kan pasti BNN Deli Serdang juga merasa, ini bukan warga kita. Walaupun mungkin ditangani dengan maksimal ya, tapi mungkin beda lah gitu ya, Bang ya.
Beda, karena pasti ada anggaran untuk warga di sedang, misalnya gitu. Oke. Nah, Bang, menurut Abang, apakah rehabilitasi yang dilakukan selama ini sudah terlihat membuahkan hasil, Bang? Ini kan menjadi pertanyaan juga, jangan-jangan setelah direhabilitasi itu nggak ada hasil yang memuaskan ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang udahlah nggak mau rehabilitasi gitu kan, atau membiarkan anggota keluarga mereka seperti itu. Iya. Pertama, mindset masyarakat, Bang. Mindset masyarakat bahwa kalau ada anggota keluarganya itu pecandu narkoba, itu kan sesuatu hal yang memalukan. Sehingga kalaupun ada teman orang tuanya atau tetangganya yang menyampaikan hal itu kepada orang tua, si orang tua ini selalu berusaha untuk menutup-nutupi, karena itu menjadi aib atau hal memalukan. Nah, maka mindset yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa pecandu ini adalah korban dan juga pesakitan, orang sakit gitu. Dan harusnya mereka itu harusnya mereka itu benar-benar dapat perhatian khusus ya, Bang ya. Jangan sampai diabaikan atau juga mungkin dikucilkan di tengah masyarakat ya. Iya, harusnya kita berusaha merangkul para pecandu, lalu kita sarankan untuk berobat. Karena mereka akan sulit untuk, kalau sendiri mereka untuk keluar dari kecanduannya itu sangat sulit tuh, Bang. Nah, makanya harus masyarakat dan orang tua, keluarga lah paling utama, ya harus merangkul, jangan malah jadi dijauhi. Sekarang faktanya para pecandu ini dijauhi, Bang. Ya, karena memang benar kalau udah pecandu, jam dinding, tabung gas di rumah juga hilang. Bersih ya, Bang? Hilang. Jadi akhirnya memang anggota keluarga jadi memusuhi. Nah, tapi kita mau edukasi masyarakat, orang tua, bahwa malah kalau seperti itu kita harus edukasi dan kita arahkan ke IPWL atau rehab. Nah, memang saya mau mengkritisi dulu IPWL dan rehab ini. Ya, sosialisasi ke masyarakatnya itu tentang apa yang didapatkan oleh masyarakat apabila melapor ke IPWL. Nah, ini yang belum sampai ke masyarakat, Bang. Kepedulian masyarakat juga seperti apa nih, Pak? Bang, kayaknya perlu dipertanyakan juga. Jadi kadang-kadang kepedulian masyarakat juga sangat minim sekali ya, ketika mereka juga mengetahui lingkungan atau juga mungkin anggota masyarakat yang terkena narkoba, mereka itu tidak mau peduli. Seperti apa nih, Bang? Iya, karena kita harus jelaskan batasan dana yang mereka keluarkan itu apa gitu. Kita kan pernah sosialisasi juga ini ke masyarakat bahwa pemerintah itu menangani atau membiayai biaya pengobatannya, rawat inapnya. Nah, tetapi kan untuk makan dan minumnya kan masih tetap ada tagihan juga ke pihak keluarga. Nanti kita klarifikasi sama dokter ya. Iya, dan kalau memang keluarga tidak mampu, harus ada surat keterangan tidak mampu. Nah, ini hal-hal ini yang harus disampaikan ke masyarakat sehingga mereka mau. Dan para korban dan pecandu ini itu sangat minim sekali yang punya kesadaran sendiri untuk direhab. Karena kan kalau udah pecandu dan korban ini akal sehatnya kan sudah rusak nih, Mas. Mereka bisa berpikir tapi bukan yang untuk yang sehat-sehat. Karena yang sehat sudah mati. Kalau berpikir untuk begal, berpikir untuk mencuri, merampok, itu bisa dia mereka lakukan. Tapi untuk berpikir untuk hal-hal positif itu udah nggak bisa. Nah, makanya kalau kita sarankan, ayolah kamu rehab, kamu berobatlah, kita bawa ke sana kemari misalnya kan. Nah, tetapi ketika dibuat IPWL atau ke panti rehab, lalu ada juga disampaikan bahwa Bu biayanya sebulan sekian. Nah, padahal keluarga yang membawa ini sudah mengalami kerugian sangat banyak akibat si pecandu ini. Udah tekor ya. Udah tekor gara-gara anaknya. Tiba-tiba rehabilitasi mungkin ada pungutan-pungutan yang mereka tidak siap ya. Iya. Itu jadi kami berharap juga ya BNN ya jemputlah para pecandu dan korban. Tadi udah saya sedikit singgung, Bang,
penting rehabilitasi kan tentu lebih penting rehabilitasi. Jadi di aparat penegak hukum kita, baik polisi dan BNN, ketika dia memegang atau menangkap masyarakat itu kan dideteksi dia ini pecandu atau pengedar kan gitu Bang. Iya. Kalau begitu pecandu, ya jangan ada peluang 86 gitu. Karena kan ini pecandu. Lalu kalau ada 86 atau mengganti dengan sejumlah uang, ini oknum ya Bang ya kita cerita. Oke. Nah, karena kan tangkap lepas ini kan sering kita dengar nih kan. Oke. Ini mudah-mudahan juga menjadi perhatian ya, jangan sampai terjadi lagi ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau di keluarganya membayar, dilepas. Harusnya kan jangan seperti itu. Kalau memang dia pecandu, langsung tempatkan ke panti rehab, walaupun keluarganya nggak kasih uang. Oke. Nah, ini langkah-langkah ini yang harus kita ambil untuk menolong warga kita. Karena kan ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua juga masyarakat untuk membantu para korban. Nah, makanya kita selalu kita harus anggaplah mereka korban gitu. Jangan pelaku narkoba ini beda. Pelaku ini kan ada pengedar, ada. Kalau pengedar saya sangat setuju hukuman mati. Begitu dia Bang. Baik. Ada klarifikasi dari dokter sendiri? Silakan. Ini menahan dari tadi ya Bang. Iya silakan, ini sekarang waktunya. Bener banget nih tadi masukannya dari Abang nih. Terima kasih banget nih ya. Tadi saya nggak pengen buka-bukaan tuh ya, tapi karena udah dibuka ya udah saya sambut. Jadi sebenarnya rehabilitasi itu kalau di BNN sendiri, pembiayaannya itu ditanggung negara, baik itu namanya pengobatan, konsultasi, konseling, tes urin, sampai makan tidurnya. Itu negara yang tanggung. Jadi keluarga tidak lagi membayar uang makan. Hanya terkadang kita memang meminta ada deposit semampu keluarga, misalnya dia mau beli jajan. Karena kalau misalnya jajan tidak ditanggung ke negara ini ya. Orang yang sudah berhenti menggunakan, itu nafsu makannya bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat naik. Bawaannya lapar mulu, jadi negara nggak sanggup nih. Kita cuma kasih 3 kali makan, 2 kali snack, itu pun kurang. Itu kurang, makanya habis rehab biasanya naiknya 10 kilo, 15 kilo, ya begitu. Karena mereka tubuhnya kembali sehat ya. Iya, jadi menyesuaikan kembali nih tubuhnya. Karena udah didetoksifikasi, udah kita kasih terapi. Kalau memang perlu medikamentosa atau pengobatan, kita kasih pengobatan. Makanya setiap yang rehab saat ini diharuskan punya BPJS. Kalau tidak ada BPJS-nya, nanti misalnya ada penyakit ikutan yang dia miliki, misalnya hepatitis atau penyakit lain-lainnya, kita sulit ini untuk meminta pembiayaan dari keluarga karena memang di BNN itu tidak ada pembiayaannya. Dan ini juga buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita, boleh bergunakan line telepon di 0618463133 atau dari WhatsApp ya di 0811616943. Kita masih bersama di Dialog Lintas Medan Pagi, pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba ya. Nah, Ibu Dokter, tadi kita juga membahas tentang bagaimana nih upaya untuk merehabilitasi ya. Tadi yang paling ringan 4 atau 5 kali pemakaian itu ya masih bisa dengan gampang ya. Ini yang terberat ini yang mungkin pernah dihadapi oleh kasusnya itu seperti apa? Memang PR banget nih kalau udah yang namanya kecanduan ya. Kita pernah menangani itu pasien pakai sehari bisa 3 sampai 4 kali loh ini pakai sabunya. Dan yang seperti ini memang perlu terapi yang benar-benar cukup lama ya, nggak bisa sebentar. Nah memang banyak sekali nih keluarga bilang diskon dong, jangan sampai dong Bu, selama itu ininya rehabnya nanti nggak bisa kerja, nggak bisa nikah, nggak bisa. Yang pernah dijalani itu sampai berapa kurun waktu berapa lama nih? Paling lama kita pernah merehab itu 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Ini yang udah berat banget dan itu pun setelah dipulangkan pun ini masih punya PR, rawat jalan lagi dianya. Karena kita masih merasa dia belum mampu nih untuk mandiri menolak ajakan dari dalam dirinya ya, suges kalau kata orang nih. Suges ini yang benar-benar PR banget untuk menuntaskannya. Jadi kalau tadi dibilang rehab, ternyata ada yang berbayar, itu kalau dia di non pemerintahan. Jadi atau ke swasta rehabilitasinya. Nah kita rehabilitasi itu punya standar nasional Indonesia kayak Helm SNI. Rehabilitasi pun punya SNI-nya. Jadi di Sumatera Utara ini 2 tahun berturut-turut itu
pencapaian lembaga rehabilitasi SNI-nya yang juara 1. Juara 1 se-Indonesia ya. Se-Indonesia ya. Itu karena banyak kasus yang direhabilitasi dan sukses atau seperti apa penilaiannya? Karena mereka sudah memenuhi kriteria yang syarat untuk tempat rehab dan layanannya sesuai dengan pedoman di Standar Nasional Indonesia. Oke. Jadi BSN udah ngeluarin nih SNI-nya nih. Jadi semua tempat rehab kalau mau berdiri ikut nih SNI-nya. Kalau nggak usah gitu. Bukan dari jumlah ya Bu ya? Bukan dari jumlah tapi kualitas layanannya. Karena pecandu ini tidak sembuh, tapi pulih dan terkendali atau pulih produktif. Jadi PR-nya sebenarnya paling sulit bukan saat rehabilitasi, tapi saat kita kembalikan ke masyarakat. Ada nggak Bu laporan dari anggota keluarga atau masyarakat ketika mereka sudah direhabilitasi kemudian ternyata kecolongan lagi dan akhirnya ya masih harus kecanduan lagi, seperti apa ini? Ini banyak sekali memang kata orang, aduh sia-sia lah Bu direhab Bu, direhab kambuh lagi begitu ya. Karena memang PR paling sulit itu adalah setelah kita kembalikan ke keluarganya atau ke masyarakat, dia susah beradaptasi. Stigma, tuduh-tuduhan, komunikasi yang tidak baik, ini jadi menjadi stresor. Dia tidak diterima, merasa diasingkan, mau sekolah pun dipecat, mau kerja pun ditolak. Nah ini PR nih sebenarnya. Saya boleh kasih inilah Bu ya, kira-kira. Silakan Bang. Sebenarnya kan ada sistem yang sudah disepakati sebenarnya di negara kita ini, bahwa BNN itu harus bersinergi dengan pemerintah setempat. Jadi sudah ada perda, peraturan gubernur maupun peraturan kabupaten, bahwa ada peraturan tentang fasilitasi pencegahan narkoba. Di dalam perda itu ada disebutkan bahwa pasca rehabilitasi itu pemerintah itu menyediakan lapangan pekerjaan, pelatihan, karya dan lain sebagainya. Tapi kan pada kenyataannya kan ini nggak bersinergi. Benar sekali. Bersinergi. Jadi kita harus memahami lah. Kalau kami Gerakan Nasional Anti Narkotika ini kan kami murni dari masyarakat ini Bang, Bu Dokter. Jadi kami sangat merasakan sekali apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi wacana-wacana pemerintah sangat bagus. Pemerintah mengatakan bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab negara. Tapi pada kenyataannya kan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya sudah berjalan sih Bang, memang beberapa. Cuma memang dibatasi oleh kemampuan anggaran ya dari masing-masing instansi. Oke, coba saya tambahkan lagi sedikit. Boleh. Sumatera Utara ini se-Indonesia ini tertinggi loh Bang pengguna narkobanya. Juara 1. Juara 1. Juara satunya untuk hal yang negatif pula ya kan? Gimana lah ini? Nah makanya saya mau sampaikan Presiden Jokowi sudah menyatakan darurat narkoba. Tapi apakah ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Utara? Apakah ini juga diikuti oleh Bupati dan Wali Kota di Sumatera Utara ini? Iya, apalagi temuan-temuan yang juga bikin kita tuh geleng-geleng kepala ya Bang ya? Iya, kalau namanya darurat, COVID-19 saja ada refocusing anggaran. Tapi kenapa narkoba tidak dilakukan refocusing anggaran? Malah diambil. Untuk menyelamatkan darurat narkoba ini. Makanya seperti saya bilang tadi, kan tadi Ibu dokter kan masa bicara biaya juga. Biaya jajan lah, apa segala macam kekurangan. Akibatnya kan mereka menerima peserta rehab itu kan jadi dibatas-batasi. Misalnya uang sama sekali nggak punya, misalnya gimana? Akhirnya kan ditolak. Maka saya bilang tadi, coba kita rubah mindset kita termasuk di aparat hukum. Misalnya begini, ada menangkap, saya ulangi, menangkap, lalu deteksi, oh dia ini bukan pengedar, oh ini pecandu. Langsung aja dikirim ke panti rehab atau ke PWL. Kan nggak harus ditanya, ada nggak uang jajannya ini? Ada nggak uang apanya? Jangan begitu. Kalau kita sama-sama menganggap bahwa kondisi sekarang darurat. Keseriusan ya Pak, Bang ya? Iya. Kendala masih di anggaran ini Bang, kita akui. Kita tahun ini aja rawat inap hanya ditanggung nih ya, Loka Deli Serdang. Sesumbagut ini ya rujukannya, Sesumbagut loh. Itu cuma 120 sampai 150 orang per tahun. Itu yang tercover atau yang boleh? Batas anggaran kami. Berarti ada kuota ya? Ada kuota. Dan sekitar 10 sampai 12 orang aja Bu ya? Benar. Dan untuk rawat jalan aja kita Deli Serdang tahun ini hanya mendapat 20 orang saja setahun. Nah itu.
Jadi sebenarnya kita kalau misalnya pun terkendala nih, oh ternyata tempat rawat inapnya udah habis kuota. Kita tampung kok di rawat jalan, meskipun tidak ada lagi anggaran. Itu tidak masalah. Cuma memang untuk pemakaian yang berat, rawat jalan ini tidak efektif. Siapa kontrolnya? Baik gitu. Ya. Dan kemarin kita mengadakan KINTAC juga ya, KINTAC asesmen terpadu yang menetapkan apakah ini bandar, apakah ini pengguna murni atau campuran, mixing. Jadi kita punya tim asesmen terpadu itu dihadiri oleh jaksa juga, oleh penyidik Polri juga, dari Dinkes Kabupaten juga. Ini kita selama 2021 aja udah mengasesmen 45 orang tersangka. Alhamdulillah sampai saat ini putusan masih di hakim itu masih berpihak ke kita ya, rehab dengan barang bukti di bawah 1 gram. Tapi PR-nya ini ya Bang. Waktu mau kita tempatkan tempat rehabnya, siapa yang nampung? Karena BNN tadi terbatas sekian. Berarti banyak sekali kendala-kendalanya ya? Banyak sekali. Jadi kita buatkan surat keputusan, tersangka dapat menerima layanan rehabilitasi 3-6 bulan misalnya. Bila mana kuota di tempat rehab punya pemerintah, BNN maupun Kementerian Sosial yang di Lawbakri penuh, boleh ditampung di tempat swasta yang sudah SNI tentunya. Tapi kita buatkan juga situ dengan biaya ditanggung keluarga. Karena di kejaksaan tidak ada biayanya, di Polri nggak ada biayanya, BNN juga tidak ada biayanya. Kembali kami warga Medan ini semakin cemburu lagi. Bagaimana dengan pecandu warga Medan? Siapa yang peduli dengan mereka? BNN-nya juga nggak ada. Kalau masih diambil sama ini ya. BNN provinsi, ya. Tetapi kan mereka menampung seluruh Sumatera Utara. Akhirnya gini maksud saya Bu, karena keterbatasan kapasitas, akhirnya ada syarat-syarat untuk mengurangi peserta ini. Itu faktanya yang kita lihat. Ini oknum ya yang bergerak ya. Ini faktanya yang mau saya sampaikan. Bang dan Ibu Dokter, ini waktu kita juga sangat terbatas ini. Banyak sekali yang kita udah sharing ya pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak pihak-pihak yang akhirnya juga lebih terbuka matanya, kemudian mereka juga mungkin lebih bergerak nantinya dan lebih serius ya untuk menangani narkoba di Sumatera Utara ya. Mungkin sedikit ada isu Bang yang dilangkat Bang, jangan yang kerangkeng itu Bang, bisa dibilang rehab juga itu Bang. Itu dia. Dan temuan terbaru juga mengatakan kalau misalnya ternyata itu ada human trafficking di sana, kemudian ada juga izin yang sangat-sangat dipertanyakan ya, tapi banyak masyarakat yang akhirnya juga kayak menutup-nutupi masalah tersebut. Ini harus menjadi perhatian khusus ya. Ini perlu satu babak lagi ini Bang. Babak lagi nih. Ada pesan juga nih buat Gan, sebenarnya pengen nih saya agak-agak ini ya buat Gan nih Bang kalau boleh. Boleh nggak? Iya Granat. Kalau Gan mulai Bang, kalau boleh nih Granat nih punya partisipasi dan andil juga nih dong di bidang rehabilitasi dong. Dibentuk dong timnya untuk intervensi berbasis masyarakat dari Gan sendiri, dari Granat sendiri. Untuk rehabilitasi ini kan tentu kan kita harus punya fasilitasnya Bu. Saya siap latih loh nanti. Iya. Kami ini kan sudah melakukan penyuluh, kami kan sudah dilatih di BNN sebagai penyuluh pencegahan narkotika. Rehab belum kan Bang? Jadi bisa melaksanakan rehabilitasi di tempat tinggalnya untuk kasus-kasus ringan. Saya tunggu nih kabarnya, mana tahu kita bisa diskusi lebih lanjut di kantor. Iya, mudah-mudahan gaib bersambut ya. Bang, ini waktu kita sangat terbatas Ibu juga. Iya, sambung banget ya. Yang dilangkat tadi, boleh. Ini mengakibatkan masyarakat salah paham. Jadi mereka sehingga mengaku ternyata panti rehab seperti yang dilangkat, di kerangkeng seperti apa. Ketakutan masyarakat jadi bertambah ya Bang ya. Iya, jadi makin sudah sekarang sulit masyarakat untuk merehab para korban, melihat berita ini semakin takut, jadi minim lagi takut. Jadi BNN dan kita juga harus sama-sama lah meluruskan ini bahwa itu bukan panti rehab. Jadi kalau rehabilitasi itu benar-benar jauh dari kata tidak menikmati dunia luar, kemudian komunikasi dengan keluarga juga tetap ya. Prinsip HAM itu harus tetap berdiri. Baik. Bang, mudah-mudahan sudah tersampaikan. Ibu Dokter juga semuanya udah clear ya. Ya, siapa? Ya, ini waktu kita juga sudah di penghujung. Mungkin kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Medan pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang lebih terbuka, kemudian informasinya juga sampai ke pendengar, dan banyak masyarakat yang juga akhirnya
mencoba untuk membuka diri kalau ada anggota keluarga yang terlibat narkoba atau juga mungkin korban tadi ya, korban ya. Benar-benar ini harus diingat ya, korban sama pengedar itu sangat beda. Kemudian masyarakat juga lebih teredukasi dengan hal tersebut ya pendengar ya. Baik Bang, terima kasih waktunya di Lintas Medan pagi hari ini, Bang Rion Aryos Aritonang yang juga sudah bergabung di Lintas Medan pagi. Terima kasih Bang Jidan. Iya, sama-sama Bang, sehat terus dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif ya untuk generasi bangsa ya Bang ya. Amin.